Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la haula wa la quwwata illa billah. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Rahul Bukhari. Hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi kiram. Summa ila arwahil anbiya'i wal mursalin wa sahabati wa tabi'in wa tabi'in sampai yaumiddin wal malaikatil muqarrabin wa syuhada'i was salihin wal ulama'il 'amilin wal musannifin wal mukhlisin wa sufiyatil mu'minin wal a'immatil mujtahidin. Khususan la hadratus syekh Gamadahumullah fi kuburihim bi rahmatillahi wa karamihi wa ridwanihi wa nafa'ana bihim wa bi'ulumihi barakatin bi darani amin. Wa bi niyatis sahla li fahmi hadzal kitab wal amali bih. Syayulillahi lahum wa lana al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bi'adadi kulli da'in wa dawa bi'adadi kulli da'in wa dawa bi'adadi kulli da'in wa dawa. Allahumma antal ladzi an'amta fa'allamta wa antal ladzi fatahta fa'alhamta fa alhamdu mawlana kama akramta fa fahamta wa qulta wa qaulukal haqqu wa wa'duka sidqu sanaquluka fala tansa wa qulta wa 'allamal insana ma lam ya'lam qulta fa fahamna Sulaiman wa qulta wa 'allama Adam al asma'a kullaha wa qulta wa 'allamnahu min ladunna ilma. Nas'aluka ya Allah an tu'allimana kama 'allamtahum wa tulhimana kama alhamtahum wa tahfazana ma nantabi alaina kama hafizta alaihim. Qulta inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sunanuhu khamsatu asya'a. Dan sunnah-sunnah mandi, baik mandi wajib ataupun mandi sunnah. Baik mandi wajib ataupun mandi sunnah, ada sunnah-sunnahnya. Mandi wajib ya berarti mandi hadas besar. Mandi sunnah berarti mandi kemarin Idul Adha atau mandi hari Jumat. Bahkan juga mandi mandi pagi bangun tidur itu juga bisa termasuk sunnah. Atau mandi pulang kerja habis aktivitas itu juga termasuk mandi sunnah. Nah itu ada sunnah-sunnahnya ya. Jadi sekarang yang kita bahas sunnah-sunnah di dalam mandi wajib ataupun sunnah-sunnah di dalam mandi sunnah. Ada 5 di sini sunnah-sunnahnya. Sunnah-sunnah mandi, baik mandi wajib ataupun mandi sunnah. Itu sunnahnya ada 5. Yang pertama at-tasmiyatu, membaca
basmalah. Ya, membaca basmalah. Minimal itu membacanya bismillah, itu udah cukup. Ya, minimal bismillah. Kalau pengen sempurna bismillahirrahmanirrahim. Nah, ketika mengucapkan basmalah, karena posisi kita di kamar mandi, kalau tempatnya bersih, ya, nggak ada najis, tempatnya bersih nggak ada najis, itu nggak apa-apa kita ucapkan. Ya, itu ada WC kan bersih, kan kotoran mau ke sono ngalir ke spiteng kan, jadi di WC nggak ada kotoran. Tapi supaya bisa kita melapaskan, nah makanya biasakan kamar mandi itu kalau kita habis buang air kecil, siram. Ya, siram yang banyak, atau betul-betul najis air kencing kita nggak ada. Nah, ya gitu, siram. Biasanya mungkin kalau ya kadang-kadang juga namanya orang kan, ini kebiasaan kencing di kamar mandi kan berdiri ke tembok, ya kan, berdiri ke tembok gitu kan kencing nih. Nah ini kan pasti ke sini kan, nggak mungkin di sini doang. Nah kadang yang disiram yang sini doang nih, lempengan lurusnya doang yang disiram, kanan kirinya enggak kan. Ini berarti najisnya masih ada, ya. Ini berarti najisnya masih ada. Nah kalau begitu jangan diucapkan, sampai kedengeran, ya. Jangan diucapkan sampai kedengeran. Gitu. Kalau bersih enak, nggak apa-apa. Bismillah nggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Nah itu disertakan dibarengin dengan niat. Nah makanya kalau kita pengen mandi wajib, biasa ya mandi wajib niatnya di mana? Niat mandi wajib ketika air pertama kali mengenai bagian dari anggota tubuh. Jadi pas air, terserah ya, mau anggota tubuh yang manapun boleh, ya. Mau anggota tubuh yang manapun boleh, yang mau duluan kita kenain untuk niat, ya, untuk niat. Atau umpama tangan dulu kita ambil, kita giniin aja tangannya nggak apa-apa, kita giniin, jatuhin air di sini langsung niat, ya. Air jatuh ke sini langsung niat, pas jatuh ke sini baru niat, gitu langsung. Nah berarti sebelum niat baca basmalah. Boleh bismillah atau bismillahirrahmanirrahim. Itu ya. Jadi dilapaskan itu boleh, dengan suara juga boleh, tapi syaratnya kamar mandi itu nggak ada najis. Nah makanya dibiasain tuh, kalau kan kamar mandi biasanya kotak kan, kamar mandi kotak, itu semua tembok kita siram aja sekelilingnya, ya. Sampai umpama bak kita kan umpama baknya plastik, oke lah, kadang-kadang juga dibikin kan tembok ya, bak tembok itu disiram. Itu disiram. Pokoknya siramnya semeter lah, dari bawah semeter ke atas ukurannya. Itu siram aja terus ukuran itu, maksudnya lebih meyakinkan nggak ada najis. Itu nggak apa-apa diucapkan basmalahnya. Nah terus supaya jadi sunnah mandi kita pagi, ya, supaya jadi sunnah itu niatin nawaitul ghusla sunnah pagi-pagi, sunnatas sobah gitu ya, lillahi ta'ala, aku niat mandi sunnah pagi-pagi karena Allah ta'ala. Nggak apa-apa begitu. Itu juga sama niatnya ketika air kena tubuh kita, iya, sama gitu ya. Tapi kalau kamar mandi kita ada najisnya, jangan diucapkan dengan jahar atau sampai kedengeran, jangan. Kamar mandi bukan kita sendiri yang pakai. Iya.
orang lain juga. Kita kan nggak tahu kalau dia itu Nah, nyiram. makanya untuk Siram ulang. nah makanya kita siram lagi. Kalau kering kan nggak langsung hilang, dia harus gosok dulu kalau ini. Nggak apa disiram aja mungkin bisa kali. Apalagi kan bocah. Nah, Asal aja itu bocah. kan. Kalau ada bocah apalagi. Kadang-kadang kan bocah Buat kencingnya mainan. atau dia di WC-nya nggak disiram sama dia. Ya, nah, Kabur. cara nyiramnya gini, kalau saya punya inisiatif WC kan kita siram tuh lubangnya. Ketika kita siram kan pasti pada mental itu air keluar. Nah, di sekitar WC itu kita siram. Kalau saya nyiram sampai 3 kali, kalau saya kiram sampai 3 kali buat meyakinkan lah ya. Enggak kok, insya Allah enggak termasuk boros lah, kan kita lebih menjaga untuk supaya jalan najis, enggak apa-apa. Boros itu kalau enggak ada manfaatnya. Boros itu kalau enggak ada faedahnya. Udah bersih, suci, terus kita buang air buat nyiram, lah itu baru boros namanya. Ya itu boros namanya. Tapi kalau buang air, banyak air yang kita buang tapi buat bersihin najis enggak apa-apa. Nah, untuk yang untuk yang keadaan hadas besar, dia ketika membaca basmalah, ketika mengucapkan basmalah, niatkan itu zikir. Ya, niatkan zikir. Untuk yang dalam keadaan hadas besar, ya, dalam keadaan hadas besar. Niatkan zikir, karena kan basmalah itu termasuk daripada ayat Quran. Kalau kita Imam Syafi'i bagian dari surah Al-Fatihah. Itu pasti. Ya kan, kalau kita Imam Syafi'i ya. Nah, makanya ketika baca basmalah niatkan itu zikir buat yang hadas besar. Ini sunnah mandi yang pertama ya, membaca basmalah. Terus yang kedua, wal wudu'u qablahu, dan wudu sebelumnya. Ya, dan wudu sebelumnya. Wudunya maksudnya secara sempurna. Sebelum apa berarti? Sebelum mandi. Sebelum mandi atau sebelum baca basmalah berarti wudu dulu. Nah, kalau kita enggak punya untuk yang hadas besar nih ya. Untuk yang hadas besar itu dia disunahkan wudu ketika dia mau mandi kalau hadas besarnya itu enggak ada hadas kecilnya. Tapi kalau ada hadas kecilnya ya enggak bisa emang. Jadi maksudnya satu kasus dia habis wudu. Terus dia menghayal keluar mani. Nah, ini kan berarti hadas besar. Yang satu lagi katakanlah suami istri habis main gitu ya. Nah, ini kira-kira yang punya hadas yang punya hadas besar dan hadas kecil yang mana kasusnya? Laki-laki. Yang kedua apa yang pertama? Ayo, Kalau yang pertama dia kan punya wudu tapi dia menghayal terus keluar mani, berarti kan wajib mandi. Kalau yang kedua suami istri habis main. Nah, pertanyaannya dari dua kejadian ini yang punya hadas besar dan hadas kecil yang mana? Yang kedua. Nah, yang kedua ini nggak bisa. Dia nggak bisa niat wudu, nggak bisa tuh dia. Nggak bisa wudu, nggak bisa. Sunnah yang kedua wudu buat dia nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena dia punya hadas kecil juga, bersentuhan laki-laki dan perempuan. Kalau yang menghayal kan dia punya wudu tadi, terus dia menghayal keluar mani. Nah, itu wudunya nggak batal. Kenapa nggak batal? Karena keluar mani wajib mandi, bukan wajib wudu gitu. Nah, buat yang kasus dia cuma hadas besar, nah itu disunahkan dia wudu.
disunahkan dia wudu gitu ya, disunahkan wudu buat orang yang cuma hadas besar tidak punya hadas kecil. Tapi kalau yang punya hadas besar dan hadas kecil tidak disunahkan wudu. Seperti suami istri. Suami istri dia mau mandi terus dia pengen wudu dulu, nggak bisa ya, karena dia udah pasti punya hadas kecil. Nah, itu nggak bisa. Tapi kalau yang dia upama lagi punya wudu menghayal keluar mani, nah itu bisa. Dia ketika mau mandi hadas besar wudu dulu. Ah, itu bisa. Jadi yang kedua tuh kebalikan, berarti mandi dulu baru setelah itu wudu gitu. Kalau mau sholat. Iya. 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 Kan subuh. Itu ya. Niatnya gimana? Niatnya berarti nawaitul wudu'a sunnatal gusli lillahi ta'ala. Saya niat wudu untuk sunnah mandi. Jadi disunahkan wudu buat yang hadas besar apabila dia tidak punya hadas kecil. Tapi kalau dia hadas besar juga dan punya hadas kecil juga, maka tidak disunahkan berwudu. Nah, terus gimana untuk yang hadas besar? Ketika dia mau makan minum kan boleh, tapi syaratnya wudu. Nah, wudu itu bukan bukan kesunahan mau mandi hadas besar, bukan, tapi untuk kebolehan supaya kita bisa makan dan minum tidak dalam keadaan makruh. Karena kalau kita nggak wudu dulu, punya hadas besar, pengen makan pengen minum nggak wudu, itu makruh. Supaya nggak makruh, wudu dulu. Nah, makanya kalau mau ngerokok habis gituan Pak Dewi wudu dulu. Bukan udut Ngerokok dulu, ngopi dulu, ambil nunggu subuh. Udut dulu ya. Gitu. Gerah nih, gerah kecapean gitu, mau ngaso dulu. Gitu. Keluar ngerokok dulu. Iya. Kamu nanti. Belum wudu itu. Pak Dwi mandinya setahun sekali, Pak. Hah? Pak Dwi mandinya setahun sekali. Bukan main dah. Itu mandi wajib apa mandi sunnah itu? Mandi suruh, mandi wajibnya. Emang tahu. Bininya di kampung setahun sekali ketemu. Bisa dikirim lewat Tiki. Udah canggih. Terus yang ketiga, wa imrarul yadi alal jasadi, ngejalanin tangan kita di tubuh kita, maksudnya sambil digosok sesampainya. Yang nggak sampai ya udah nggak apa-apa, sesampainya. Sampainya sampai mana ya udah digosok. Kalau mandi wajib memang harus ya, artinya harus. Dengan cara seperti ini air bisa sampai. Kalau nggak begini nggak sampai, berarti harus. Tapi kalau nggak begini air sampai, terus kita pengen begini, itu sunnah. Paham? Ya. Jadi menjalankan tangan di anggota tubuh kita untuk mandi hadas besar itu bisa wajib, bisa sunnah. Wajib apabila dengan cara begini air sampai.
Tapi kalau dengan cara begini, enggak begini, air udah sampai, nggak usah. Berarti kita pada begini juga sunnah. Gitu. Berarti di sini sunnah menjalankan tangan di tubuh kita punya hadas besar itu kemungkinan nggak perlu diginin juga tangan. Air udah pasti sampai, berarti sunnah. Tapi kalau harus bantuan tangan sehingga air sampai ke tubuh berarti wajib. Ya, berarti wajib. Mungkin kecil airnya. Ya, mungkin itu diantaranya karena airnya kecil. Diratain gitu ya. Nah, itu dia. Jadi mungkin yang jadi wajib menjalankan tangan kita di tubuh kita ketika mandi hadas besar ya. Bukan mandi sunnah, kalau mandi sunnah udah sunnah lah ya. Ini mandi hadas besar itu ya terutama mungkin di bagian-bagian tubuh kita yang kelipet ya, yang kulitnya kelipet gitu kan. Terus di puser. Nah, itu mesti kan gituin kan. Ya, ketiak, diselengki. Celengan. Di kuping kan. Ah, ini mesti kita ini wajib. Kalau nggak diginin nggak sampai nih air. Ya kalau nggak diginin nggak sampai air. Nah, makanya ketika mandi wajib yang kira-kira butuh tangan kita itu aja duluin. Kuping, puser, terus apa? Ya. Ketiak. Terus mungkin dubur. Ya kan? Terus bagian, nah itu dia. Bagian-bagian sensitif. Nah, itu duluin. Kalau itu udah, yang lain kan gampang. Gitu. Yang keriput-keriput, yang pada kelipat, Ya. dibuka itu. Iya, biar kena air. Iya, biar kena air. Umpama gini, umpama barangkali ya, dia umpama pengen, kalau tangan kita kan begini kayaknya ke kemana nih, kan ke bagian sini nggak sampai nih, gimana ya, yang kira-kira butuh bantuan alat, kan nggak sampai sini juga, nggak bisa kan? Iya nggak bisa kan nih, ini apa namanya ini? Ya walikat ya. Ikat. Ah? Iya, walikat. Iya. Kalau kita belikat. Iya belikat, walikat ya. Kalau di Sunda walikat ya. Walikat, sarwa. Nah ini kalau memang membutuhkan alat bantu seperti pakai kayu nggak apa-apa. Jadi di kayu di ujungnya dilipetin busa atau lap. Nah itu nggak apa-apa. Atau mungkin yang lebih enak disiram bisa. Ya. Itu boleh nggak apa-apa. Butuh bantuan itu nggak apa-apa. Boleh. Jadi menjalankan tangan itu maksudnya sambil menggosok-gosok ya, maksudnya sambil menggosok-gosok. Itu ya. Rambut kan kadang rambut juga kan kalau nggak digosok-gosok nggak sampai kena kulit kepala. Ya kan? Nggak kena kulit kepala. Terus itu yang ketiga. Jadi yang ketiga apa? Menjalankan tangan maksudnya menggosok ya, maksudnya menggosok. Terus yang keempat wal mualatu, mualat. Mualat itu apa mualat? Mualat itu membasuh anggota berikutnya, anggota yang sebelumnya belum kering. Nah, itu namanya mualat. Jadi mualat itu ketika kita membasuh anggota berikutnya, anggota yang sebelumnya nggak kering, ya nggak kering, itu namanya mualat. Kalau kita membasuh anggota berikutnya, tapi anggota sebelumnya kering, itu berarti nggak mualat, ya itu berarti nggak mualat. Nah kalau nggak mualat ya nggak apa-apa sih, gitu nggak apa-apa, ini sunnahnya doang. Kan kayak wudhu, mualat itu termasuk sunnah juga kan?
umpama kita wudhu kayak Ismanto nih, wudhu di rumah sini tangan kanan. Ternyata ada air lagi di musola. Nah kalau sampai musola tangan kanannya udah kena air itu kering, itu berarti nggak mualat. Ya itu berarti nggak mualat. Tapi kalau sampai ke musola tangan kanannya masih basah, itu berarti mualat gitu. Jadi mualat itu membasuh anggota berikutnya, anggota yang sebelumnya tetap basah atau tidak kering. Itu namanya mualat. Itu sunnah hukumnya ya, itu sunnah hukumnya, nggak wajib, nggak sunnah. Terus yang kelima diantaranya, ini 5 diantaranya ya, yang mungkin yang apa ya, yang biasa lah gitu, yang mudah mungkin ya. Sebetulnya banyak sunnah-sunnah mandi itu banyak. Nah yang kelima mendahulukan yang kanan dan kiri atas yang kiri. Umpama kita pengen semuanya serba kanan dari pala kanan, mata kanan, terus pipi kanan sampai kaki kanan. Joker gitu. kanan dulu dari atas. Iya, iya, kiri dulu. Kan kanan dulu. Terikat. Itu dilakukan dulu. Nah diantaranya sunnah-sunnah mandi yang lain, ya diantaranya sunnah-sunnah mandi yang lain, sunnah-sunnah mandi yang lain diantaranya menghilangkan kotoran, menghadap kiblat, jangan di tempat yang nyiprat, maksudnya nyiprat ke kolam atau ke bak, ya. Maksudnya mandi itu jangan di tempat yang nyiprat air itu balik lagi ke kolam, ke bak, takutnya jadi mustakmal gitu doang. Yang bagus memang begitu, yang nggak nyiprat. Jauh dari bak gitu ya. Iya. Terus tadi apa bagian-bagian tubuh kita yang kelipat kulitnya dibenerin, apa maksudnya diusap-usap supaya air masuk, apa sambungan-sambungan, nah itu semua. Itu diantaranya sunnah-sunnah mandi yang lain. Nah ini ada lagi begini, ada lagi. Ini kayaknya untuk ini nih. Ini tips yang diberikan oleh Syekh Baijuri. Tips yang diberikan oleh Syekh Baijuri gini, supaya bisa langsung cepat hamil nih. Ya. Apa namanya? Si perempuan memasukkan ke dalam farjinya sampai ke tempat yang wajib dibasuh. Berarti sampai terus ke dalam. Ya. Dimasukin apa kapas atau kain halus, dikasih apa? Dikasih apa namanya? Biar wangi, maksudnya biar wangi, dan insya Allah isro'an lil habli, bisa cepat hamil, Dientokin gitu. Dimasukin, Iya. iya, dibersihin. Nah itu juga salah satu cara ya, salah satu cara untuk perempuan untuk menandakan haidnya udah bersih atau belum. Jadi perempuan untuk menandakan haidnya udah bersih atau belum, itu dia masukin kapas ke dalam kemaluannya sampai mentok. Terus dia keluar lagi, tarik, masih ada darah apa enggak. Kalau udah enggak ada darah berarti udah bersih. Tapi kalau masih ada darah berarti masih kotor, masih haid maksudnya. Itu caranya. Tempat kali ya? Hah? Tempatnya tempat. Ketenbat ya mungkin. Tempat kan pendek. Karena kan itu kedalamannya berapa kali? Cabut hilang. Yang luar tinggalan napasnya. Iya. Kok dalam banget. Iya. Salah. Yang wajib Ya itu kan si beliaunya yang tahu lah itu, Iya. bukan kita lah. Yang buat antigen tuh. bukan kitanya yang anuin. Dianya maksudnya kita bantu. Ya itu mah lain lagi, ntar ceritanya lain lagi, Pak Ade mah lain lagi ceritanya nih Pak Ade nih. Sambung kan. Iya, ini mah bersih nih mandi belum. ini mah kayaknya modus ini kalau Pak Ade mah ini. Bukan kapas yang dimasukin. Patahan dong kalau dibantu ya.
Wah, Pak RT kan main dah Pak RT nih. Pak RT masih ada terwujud Pak. Nah, ini lagi-lagi apabila ada dari anggota tubuh kita yang lepas diikut sertakan mandi ya. Boleh, ada pendapat yang nggak mesti, silahkan ya. Silahkan. Tapi buat saya sekarang ini saya menggunakan pendapat itu harus kita ikut sertakan mandi. Jadi ini ada hadis riwayat Imam Abu Daud di mana Imam Abu Daud itu tidak mendoibkan. Dalam kaidah hadis, apabila Imam Abu Daud tidak mendoibkan, itu berarti hadis itu bisa sahih, bisa hasan. Maka apabila hadis itu bisa sahih atau bisa hasan, maka kemungkinan bisa jadi dalil. Ya, buat saya. Tapi kalau mau pakai pendapat yang nggak perlu, ya udah terserahkan aja. Tapi buat saya perlu ya, buat saya. Karena makanya orang tua kita ketika mereka dalam keadaan hadas besar, itu mereka sangat hati-hati kan, nggak ada rambut yang kebuang. Pasti dikumpulin. Kalau habis nyerit, kalau habis nyisir gitu kan, nah itu dikumpulin sama mereka. Gunting kukunya dikumpulin. Ntar pas waktunya mandi diajak mandi. Ya, pas waktunya mandi diajak mandi. Nah itu ada hadisnya riwayat Imam Abu Daud. Nah Imam Abu Daud terhadap hadis ini tidak mendoibkan. Dalam kaidah hadis, kalau Imam Abu Daud tidak mendoibkan, maka berarti hadis itu kemungkinan bisa sahih, bisa hasan. Maka bisa dijadikan dalil. Ya, bisa dijadikan dalil. Terus sunnah mandi yang lain, meniga-nigakan. Apa meniga-nigakan maksudnya? Serba 3 kali. Ya, serba 3 kali. Terus menselat-selatkan bulu, apa mungkin bulu rambut atau bulu yang lain, diselat-selatin supaya masuk. Beda kalau wudu ya. Kalau wudu kan kalau kulitnya nggak kelihatan cukup gitu doang. Kalau kulitnya kelihatan harus selatin. Kalau wudu, tapi kalau mandi kelihatan nggak kelihatan kulitnya harus sampai itu ya. Kalaupun memang itu sebetulnya di sini termasuk juga sunnah-sunnah mandi ya. Mungkin maksudnya kenapa itu sunnah mandi, karena enggak disela-selatin pun sampai air. Tapi kalau harus disela-selatin air baru sampai, berarti wajib menselatkan. Nah, di sini ada makruh-makruhnya. Makruh mandi. Di antaranya sama seperti makruhnya wudu, lebih dari 3 kali padahal udah rata gitu ya. Kalau belum rata sih nggak apa-apa. Terus apa nih makruh mandi? Jangan melihat kemaluan. Terus apa lagi? Berlebihan airnya. Terus apa lagi nih? Makruh mandi lebih dari 3 kali. Kan yang sunnahnya meniga-nigakan, dia lebih dari, padahal udah rata gitu ya, padahal udah rata. Berlebihan airnya sampai udah rata, dia masih mandi aja, itu juga termasuk makruh ya, termasuk makruh. Nah itu barangkali bahasan kita pada malam hari ini tentang sunnah mandi, baik mandi wajib ataupun mandi sunnah. Ya silakan, ada yang mau ditanyakan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak De Tasni, mudah-mudahan sehat Pak De Tasni.
Ya. Ada yang tanyakan? Dia nanya dia Ya. cuman keluar dari konteks Apa? Nanya apa? tentang akikah itu, apakah rukun-rukunnya itu sama kayak kurban? Apanya? Rukunnya, atau misalnya apakah harus ada wakalah juga? Sama. 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 Ada kebanyakan sama. Perbedaannya kalau kurban mentah, kalau akikah matang. Kalau kurban buat orang kaya nggak boleh dijual, kalau akikah ya nggak mungkin dijual kan, sama gitu. Nah itu perbedaannya. Jadi istilahnya kalau buat orang kaya it'am, ngasih makan, bukan tamlik. Nah kalau akikah sama, miskin ataupun kaya it'am juga gitu, ngasih makan juga, sama-sama ngasih makan. Perbedaannya situ doang. Di antaranya itu ya di antaranya. Ya ada lagi. Kalau ini pakai yang nanya pakai, kalau yang tadi nomor 2 itu berhubungan langsung dengan istri, Apa? itu nggak boleh wudhu ya, harus mandi ya. Berhubungan suami badan. istri, Yang terus kan dia mau satu- mandi, satu sama 2 itu ya kan, terus dia mau mandi, nggak disunahkan wudhu itu mah. harus Enggak. mandi. Langsung mandi. Mandi harus. Tapi sunah mandinya bukan wudhu, bukan, ada yang lain ada. Baca basmalah boleh, tapi niatnya zikir. Kejadian Terus tuh, menghilangkan wudhu pakai- kotoran. wudhu tapi nggak mandi pakai. Waduh. Berarti itu buat itu doang supaya bisa ngerokok doang itu Merokok mah. sama makan, menyentuh Enggak. makanan minuman. Dingin nggak mandi, udah malaman. Iya, berarti kan mandinya ntar kan? Pagi. Nggak apa-apa. Oh, apa? Apa? Habis nambah kalau mandi. Ya, Capek ngerokok dulu, makan lagi. Baru paginya kan jadi nyentuh makanan tuh boleh ya, tapi wudhu dulu ya Pak ya. Lebih baik wudhu dulu. Kalau nggak wudhu dulu makruh dia. Iya. Habis main nih, langsung ngerokok, langsung ngopi. Ngerokok sama ngopinya makruh itu. Karena nggak wudhu dulu dia. Kalau wudhu dulu, habis itu baru ngerokok sama ngopi sambil nunggu subuh. Berarti nggak salah pakai ya? Ah, Bener ya berarti ya? bener gimana maksudnya? Benar, wudhu dulu baru Iya. mandi gitu ya kan? Ya kalau kata istri, kalau mau makan atau nyentuh makanan minuman harus wudhu dulu kata dia. Kalau enggak makanannya nangis. Bisa. Saya bilang gitu. Dalil dari mana lu ya? Benar, iya. Karena memang kalau habis wudhu lapar bawahnya. Iya, beda-beda lah. Lapar ada yang ngantuk. Banyak kan mau ngantuk. Sebagai Bapak Iman. Kakak Pariman. Ayo ada lagi. Lebih baik nanya, jangan nanya Pak Bugas. Apa dikasih kesempatan? Dan insya Allah pertemuan berikutnya kita bahas mandi sunnah. Mandi sunnah. Mandi apa aja nih yang mandi sunnah. Udah kalau nggak ada kita tutup. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ya bisa kita amalkan juga.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika karim azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bi'adadi kulli da'in wa dawa bi'adadi kulli da'in wa dawa bi'adadi kulli da'in wa dawa. Rabbana zidna ilman nafi'a, Rabbana zidna ilman nafi'a, Rabbana zidna ilman nafi'a fid dini wa dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ini ada pertanyaan apa nih? Seorang makmum habis berhubungan lupa langsung ikut sholat jamaah, hukumnya dimaksud dosa apa tidak? Lupa. Jadi dia belum mandi, keburu langsung ikut sholat tapi belum mandi. Tapi lupa. Bisa manusiawi. Kalau memang betul-betul lupa ya, kalau memang betul-betul lupa, tapi tetap dia mandi, habis itu mandi terus sholatnya kalau masih ada ngulang, kalau udah habis waktunya qada ya tetap. Kalau hukum sholatnya tetap ya hukum sholatnya dia ngulang kalau waktunya masih ada, tapi kalau waktunya udah habis qada tetap hukum sholatnya. Tapi kalau masalahnya dia lupa, ya lupa sih ya gimana ya. Ya, lupa manusiawi. Kalau ingat sih haram. Iya. Ini lupa. Atau tuh Iya. Lupa itu Allah. Cuma problem ada yang lebih seru. Oh. Ini begini, kebetulan sholat subuh. Ini punya anak kecil. Yang anak kecilnya udah ngajak, udah mau komat, udah ngajak sholat. Bapaknya masih dalam keadaan junub. Terus Mau Imamin. dibelain. Ini anak sholat jamaah mau sholat, padahal kita junub. Kalau nggak dibilangin kok bapak begini amat ya. Nah itu pertanyaannya agak itu. oh, mendingan dijelasin dulu, tuh suruh nunggu sebentar. Mandi dulu. Kan mana yang wajib, mana yang sunnah kita dahulukan. Mana yang wajib, memang mendidik anak wajib, ya kan, mendidik anak itu wajib. Tapi kan kita mandi dari hadas besar juga wajib, terus bisa haram nanti sholatnya karena tahu hukumnya. Nah berarti di sini sebisa kita apa? Alasan, cari alasan yang Bilang ke anak yang kira-kira anak jadi paham gitu aja. bapak ngompor. Mandi dulu ya. Beda duluan aja bang. Enggak, suruh ini Tunggu aja, sebentar. suruh tunggu sebentar, kita jamaah di rumah aja deh atau gimana kayak gitu. Bentar, bapak ngompor. berangkat dulu bapak nggak nyusul. Aduh bapak kebel. Mandinya Gitu aja, cari ini aja, cari apa? Resikonya kan dua, resikonya kalau kita ini. kalau tetap memaksakan ngimamin sementara tapi dia punya niat setelah berjamaah dengan anak-anaknya itu dia akan mengulang lagi sholatnya. Apakah sah itu sholatnya? Ya berarti dia sholatnya pura-pura. Iya, sholat pura-pura. Jadi ya kemungkinan anak-anak Ya memang kalau anaknya belum balik sih mungkin bisa-bisa aja. Karena kan cuma sekedar mengajarkan. iya, maksud saya itu. Iya, kalau anaknya belum balik. Tapi kalau anaknya udah balik atau udah dikit lagi balik, nah lebih baik kita jelasin. dulu. Nanti deh dijelasinnya, Bapak mau mandi dulu biar lebih enak gitu. Iya, berat. Jadi sebisanya kita jelasinnya Ya, gimana. pura-pura ngimamin, sholat semua. Tapi ntar habis ini saya ngulang lagi ya sholat sendiri di kamar. Semua maksudnya siapa? Dengan jamaah anak-anaknya itu. Iya, anak-anaknya udah balik belum? Belum. Kalau belum balik semua mah nggak apa-apa. Nggak Kalau masalah, udah ya. ada yang balik, Namanya nggak wajib. Iya. kalau udah ada yang balik gimana? Iya. Gitu. Nah makanya kalau begitu berarti solusinya yang udah balik suruh imamin aja. Kamu dulu ya. Iya, no sama kakak yang no, bapak mandi dulu lah gitu. Ntar baru jelasin. Kalau Pak RT kan nggak ada anak laki. Nah, ada perempuan. Iya. Emaknya sama. Nah lo. Mana masih di sini kok?
Dah kita ucapkan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ada refleksi